Benten kalau mempersingkat waktu, ayo udah buka acara dia, dua osan dan malah kesana. Saya dengar Benten pemaparan di beberapa desa dulu, waktu sekarang tempat bagaimana di sana. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan perangkat desa yang semakin kepada Mas. Terima kasih sepertinya rekan-rekan semua bahwa sekarang pandemi COVID-19 ini sudah bertahap yang mengkhawatirkan. Karena juga tadi malam juga ada keluarga yang dari Jakarta pulang dan ternyata dari sana hasil swabnya positif dan kita sudah arahkan ke isolasi mandiri karena di puskesmas penuh dari penuh dan kita harus siap-siap bagaimana cara penanganan ke depannya. Kita juga harus membantu tim medis, bidan karena keterbatasan personil juga di puskesmas juga sekarang perawatnya sudah ada yang positif beberapa orang, 6 kalau tidak salah itu sudah positif, berarti artinya apa? Artinya tenaga medis di sana berkurang. Nah, terusan energi tubuhnya juga harus kita perhatikan kalau beliau yang seorang diri langsung mungkin Mas Babinsa juga dari perangkat desa beberapa orang, dan itu saya pikir kurang. Karena kalau itu terus-terusan mereka akan kelelahan dan saya khawatir mereka tidak akan mengalami, mudah-mudahan tidak seperti itulah. Mudah-mudahan mereka sehat-sehat saja. Dan yang perlu kita koordinasikan sekarang bagaimana caranya nanti ke depan kita mengefektifkan perangkat desa, terutama kadus, terutama yang punya wilayah harus berperan aktif memeriksa ataupun mengkondisikan RT RW dan warganya di sana dicek, baik yang pulang dari Jakarta ataupun warga yang di sini yang sudah terpapar. Sekarang ada beberapa yang terpapar, itu harus dicek, harus dilihat bagaimana perkembangannya. Nah, nanti berkoordinasi harus dengan FKDM. Ini ketua FKDM, kebetulan FKDM sekarang anggotanya sebagian besar itu anggota Linmas. Komandan Linmas juga sebagai wakil ketua FKDM mengkoordinasikan nanti mengkondisikan anggotanya supaya lebih berperan lagi sebagai anggota FKDM, bukan lagi seorang anggota Linmas tentu. Ya, juga FKDM itu kan di kebencanaan, di saat pertolongan pertama seperti itu dia harus bukan mengetahui apa ya, harus tahu apa yang harus dia lakukan. Nanti ketua FKDM harus lebih aktif lagi. Jadi dia volumenya nanti saya minta kalau malam itu dilihat anggotanya. Jadi sekarang itu komandan ya, anggota ketua FKDM-nya Tony. Nanti minimal tiap malam 1 jam di sini melihat anak buahnya itu ada apa tidak. Terus nanti dibikin sekretariat di depan sini nih, meja satu, tulisnya di depannya. Nah, Satgas COVID-19 nanti khusus buat perangkat desa di sini. Terus yang FKDM, yang Linmas di sana. Jadi kita jangan supaya tidak berkerumun, sini ada, sana ada. Khusus perangkat desa nanti di sini. Kalau perangkat desa kan kalau tidak ada saya punya akses ke dalam. Nah, kalau Linmas kan kalau tidak ada saya tidak bisa akses ke dalam di sini. Jadi nanti di sini gitu, perangkat desa. Nanti dimusyawarahkan seperti apa teknisnya, yang akan terlibat langsung di teknis ini siapa saja, mungkin tidak semua perangkat desa, atau nanti semua juga bisa, tapi yang fokus yang utama nanti ya punya tupoksi sana.
dan dia tupoksi ke sana. Seperti Kadus adalah posisinya pemangku wilayah di sana, kepala wilayah di sana. Barusan nanti kasih pelayanan lebih ke administrasi atau lebih ke administrasi. Jadi kalau kita apa-apa cepat bukan apa-apa atau dirapikan administrasinya, jangan sampai nanti ke depannya juga ada masalah di administrasi. Jadi itulah kalau kasih pelayanan lebih ke pembangunan yang digerakkan dan administrasinya. Kalau ketua FKDM jelas dia berperan penting. Yang paling penting nanti di FKDM jangan seperti kemarin itu waktu penguburan yang pasien COVID yang meninggal, kita bingung mencari anggota FKDM. Jadi komandan, karena komandan juga nanti yang ketua FKDM kebetulan baru dan juga ketua FKDM tidak punya akses langsung ke Limas. Yang punya akses langsung ke Limas berarti komandan. Jadi komandan mengkoordinasikan bawahannya supaya mereka kalau ada yang meninggal itu siap-siap. Jangan per wilayah, karena bisa saja di wilayah ini ada yang meninggal, Limasnya tidak ada ataupun ada satu orang. Perlu bantuan berarti kita ambil dari mana saja. Karena itu kan sifatnya kebencanaan. Jadi sifatnya itu kalau FKDM itu apa namanya ya? Jadi jiwa penolongnya tinggi, jiwa relawannya tinggi, harus seperti itu. Jadi kalau yang siap nanti di FKDM, berbaju FKDM harus memiliki jiwa relawan yang tinggi. Kalau mereka tidak sanggup, menurut itu tidak masalah kita, mundur aja tidak masalah. Karena kita ketika kita memakai baju itu, seragam itu, bangga kita memakai itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nah, untuk perangkat desa. Karena perangkat desa itu sebagai aparatur negara di jajaran paling bawah, bahwa kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika kita menentukan pilihan kita untuk menjadi seorang perangkat desa, kita harus tahu apa risiko kita, apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan pernah bertanya apa yang diberikan negara kepada kita, tapi kita harus bertanya apa yang sudah kita berikan kepada negara. Kita harus tahu minimal kita punya rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, punya semangat nasionalisme yang tinggi kepada bangsa dan negara. Tandanya apa? Cirinya apa? Cirinya kita berikan. Ketika negara sekarang membutuhkan kita tunjukkan bahwa kita memang peduli dengan negara ini. Jadi dengan cara kita mengkoordinasikan bagaimana penanganan COVID-19 di Desa Cibulu ini betul-betul berjalan dengan baik, tertangani dengan baik, yang penting seperti itu. Harus cepat. Nanti kita koordinasikan, kita kita temukan bagaimana caranya supaya penanganan COVID-19 di daerah kita itu bisa berjalan lancar. Kita bikin timnya mau seperti apa, siapa saja, nanti fungsinya seperti apa. Dan kalau ada yang kedaruratan di satu wilayah, semua kompak. Jangan kayak kemarin, itu hanya saya, komandan, dan 3 orang anggota Limas. Akademi yang lainnya kemana? Kan tidak ada. Jadi jangan sampai saya yang mencari-cari. Saya itu di sini kepala desanya. Jadi saya itu harus dibantu oleh perangkat desa. Tidak bisa kalau misalkan saya memohon ke perangkat desa atau meminta, tolong ini begitu. Jadi harus belajar kita yang cepat. Justru harusnya saya yang dikasih tahu. Di sini ada kejadian ini, di sini ada kejadian ini. Jangan sebaliknya saya yang kasih tahu. Kan kurang bagus seperti itu. Tandanya bahwa berarti reaksi dari para perangkat itu tidak berjalan. Reaksinya seperti itu. Jadi harus yang perangkat desa yang bereaksi, lakukan ke saya, ke sekdes, ataupun ke KSIPM, dan institusinya, dan kasih pelayanan. Kalau kasih pelayanan, kita belanja aja Bapak ya, kebutuhan tentang nanti penanganan COVID, nanti kasih pelayanan yang penanganan institusinya. Kalau yang jalur-jalur administrasi umumnya nanti KSIPM berkoordinasi dengan Pak Sekdes. Pak Sekdes bertanggung jawab secara umum.
Nah, nanti dia yang bertanggung jawab secara umum wilayah desa tersebut dan bertanggung jawab lagi ke saya nanti laporkan seperti itu. Dan komandan ini juga sama. Nah, walaupun nanti ketua FKDM-nya Tony, tapi yang punya pasukan kan komandan 5. Jadi koordinasinya harus benar. Kalau ketua FKDM dan komandan 5 tidak ada koordinasi yang benar, tidak miskomunikasi, celaka sudah kita harus sama. Nah, dan yang harus lebih aktif lagi ketua FKDM-nya, jangan diam-diam saja, harus aktif. Jadi si pikirannya itu muka mencar, jiwa penolongnya naikkan, jiwa kemanusiaannya naikkan, wawasan kebangsaannya naikkan, terus apa namanya, yang lain-lainnya juga naikkan semua. Jadi tidak lagi sekarang posisi kita normal, ini sudah tidak normal. Kita sekarang dalam kondisi yang luar biasa, tidak normal lagi di kejadian Gaza, dan kita harus mesti siap-siap bagaimana membackup ini supaya COVID ini tidak semakin naik. Sekarang masyarakat desa Cibulu, kalau saya pantau langsung, itu mereka sudah ada kesadaran. Waktu pemakaman kemarin pun mereka sudah sangat luar biasa, saya apresiasi. Pak RT-nya, Pak RW-nya, terusan keluarga pun saya apresiasi luar biasa. Mereka sangat mengerti protokol kesehatan, mereka sangat mengerti tentang instruksi-instruksi dari pemerintah. Mereka sangat mengikuti itu. Dan waktu saya mendapatkan informasi subuh-subuh pagi-pagi dari Pak Tepes, saya bangunkan yang terbersit di kepala saya itu bukan masalah yang lainnya, tapi yang terbersit di kepala saya itu bagaimana kondisi masyarakat nanti. Di pikiran saya itu masyarakat akan mengambil jenazah itu, lalu mereka akan mengumpulkan dengan cara mereka. Kenapa seperti itu? Karena itu kan dari Jakarta yang jelas positif ya. Saya khawatirkan itu di pikiran saya waktu itu, jenazah itu langsung ke lingkungan, lalu dilakukan seperti jenazah biasa masyarakat, dan masyarakat menolak dengan protokol kesehatan, dan mereka ingin dengan cara mereka sendiri yang biasa mereka lakukan. Saya khawatirnya di sana yang membuat waktu pertama kali diinformasikan itu, pertama kali dipikirnya sendiri. Cuma ketika waktu itu saya coba telepon RW-nya, dan alhamdulillah ternyata Pak RW-nya, kami akan mengikuti protokol kesehatan dan kami akan mengikuti anjuran dari pemerintah. Terus si teleponnya itu diberikan kepada keluarga almarhum, kepada saudaranya, kakaknya atau adiknya waktu itu. Dan beliau pun mengatakan kami akan menyarankan, keluarga akan menyarankan semuanya kepada pemerintah, mengikuti apa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari sana pikiran saya sudah tenang, plong, bahwa sudah tidak ada masalah lagi. Masalahnya tinggal kita tunggu jenazahnya mau dikemanakan ini. Makanya waktu itu Pak Sri tolong cepat koordinasi dengan Pak Camat, koordinasi dengan Pandega, bagaimana ini penanganan. Sekarang jenazah sudah mulai mendekat, posisinya sudah di kilometer 20 kilometeran lah menuju kita mendekat. Koordinasi harus cepat dengan Puskesmas, dengan Pandega, dengan kecamatan cepat. Dan alhamdulillah mereka reaksi dari kecamatan, dari Puskesmas, dari Pandega juga sangat cepat. Penanganannya harus seperti ini. Dan itu sangat luar biasa bagus. Cepat dilakukan pemakaman dengan protokol kesehatan. Terus sementara sekian dulu, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Sekdes, dari kasih PEM, atau dari kasih pelayanan atau dari semuanya dari Pak Kadus. Kita koordinasikan bagaimana caranya kita membuat tim untuk penanganan COVID seperti ini. Atau dari kemarin di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadus 1 kemarin kami dari tim tugas desa dari Bu Bidan, Pak Babinsa, Pak Sekdes, Abi Kalasan untuk Cibulu 1 itu sangat lumayan untuk yang positif. Untuk sekedar dari tahu aja, jadi untuk RT 12 itu saudara Penny dan keluarga 2 orang. Terus yang kemarinnya meninggal Adia yang di Ujung dekat rumah Eko 1 orang. Terus Cilowang. Terus yang kontrak di rumahnya Pak Dodo
Berarti RT 04 berapa orang ada? SN04 berarti 2 Pak Bu. Sama Wadi. Makadi itu kan. Jadi kamar itu Pak Bu, di jumlah sadaya nanti Cibulu teh tos 21 Pak Bu. Masuk totalnya 22 orang. Total 21 termasuk anu diisolasi di Kalipucang Pak Bu. Oh iya. Kita anu Nggak ada Cibulu ya? di Kalipucang 2 orang di rumah. Endrama saurna di Pandega Pak Bu. Oh di Mandega. Terus Santi nama di Kalipucang. Oh. Kita pangitan ayeuna katabihan anu di Jakarta. Pak Bu nya. Ya, dan Jakarta itu positif. Tuh, kita berarti 23 Pak di Apolsek berarti elit. Kita. Terus ini ayah yang baru kan kita Pak Kadus juga kamu anu BSR Bumina Tanjung. Ya. Kita kan di Depok kamu zona merah juga kita cingkeun arahan di gugus tugas desa ber. Wayahna itu udah segera di kecamatan seperti itu. Mungkin pas sudah 3 segera. Ya. Takutnya kita kalah berkeliaran, kalah tuntunan, Ya. empat gitu. Ya. Ya mungkin Kita juga mau membuka klaster baru. ya. Terus kanggo arahan Pak Sekdes kan mohon pencerahan kanggo pengajuan untuk ke BPBD. Oh ya. Otomatis kan harus segera. Cuma kriterianya apakah yang muncul swabnya, apa cukup dengan antigennya gitu. Jadi kalau antigen berarti kita 23 orang berarti. Ya. Kalau swabnya cuma 4 orang palingnya. Cuma Hendra, Santi, terus Penny 2 orang, cuma 4 orang. Kalau dipakai acuan nanti BPPD swab kumpul, iya nanu dipakai berarti 4 orang. Tapi kalau antigen dipakai berarti 23 orang. Ya. Tapi lamun cek bidan nanti arahnya kalau di antigen positif itu 99% di swab pasti positif. Oh, ya. Itu seperti itu. Jadi kudu koordinasi kasih BPPD tadi. Iya. Soalnya bilina kayak ada sedia aja ke batur menang-menang kayak nu yang lain ada desa gitu gitu. Mungkin sementara seperti itu. Betul banget Pak Kajikan. Karena tadi mana lagi saya dikasih pelayanan. Sawit namanya banyak itu saya wacana dari satu yang yang harus posisinya banyak untuk satu orang apa tidak kita melakukan sterilisasi Ya, itu nanti akan koordinasi kita dengan Satgas Kecamatan. Nah, nanti kita akan ada instruksi dari sana bahwa kan mereka dapat laporan dari kita di mana titik-titik yang positif dan perintah berikutnya apa yang harus dilakukan oleh gugus tugas Satgas desa itu perintah dari sana berdasarkan dari data yang kita masukkan ke sana. Untuk sementara itu ya. Betul banget Pak kasih pelayanan. Pak Katus, ini namanya saya kita mana? keluarga istri mau tuh barang-barang sampai bisa dirasakan kita kamarnya kamu ketat itu kamu betul di Batam ya Pusat punya suami. jadi si suaminya itu kan di Batam Pak nah itu orangnya pulang orangnya sini mungkin dia mau laporan. Nah itu kan semalam dia itu udah berkerumun di keluarga di Mangeng. Ya itu gimana baiknya itu ada di Pertama di antigen dulu, diarahkan dulu ke Puskesmas. enggak kali aja dia bawa apa Sudah berhasil. Mudah-mudahan ya. Ya kita akan Ata yang pemilihan ini sumping kawan positif di data langsung yang mana? Ya, di data. Siapa dari mana? Kedatangannya dia dari mana? Tujuannya ke RT mana? Terus tanya dia bawa swab atau antigen atau kalau tidak arahkan ke Puskesmas. dengan membawa pasal-pasal yang ditentukan. Biasanya fotokopi KTP dan fotokopi KTP. Bahkan satu Kemudian saya minta nanti bantuannya dari Pak Kadus ya supaya lebih memantau masyarakat lagi, lebih memantau. Dan
koordinasi dengan siapa ini? FKDM dan komandan itu. Karena Pak Kadis yang punya wilayah, FKDM yang punya kewenangan untuk penanganan kebencanaan, komandan Lima juga sama yang punya pasukan dan juga FKDM di polisi yang punya koordinasi. Jadi laporannya masuk ke sekdes. Masalah itu juga Pak Wo, penyemprotan udah ada. Oh iya, penyemprotan itu harus ada. Nah benar. Nanti sambil komandan polisi dengan FKDM siapa saja nanti orangnya yang akan ditugaskan untuk penyemprotan. Nanti kita kasih honornya lah. Walaupun tidak seberapa, tapi yang penting ada kepedulian dari kita, penghargaan dari kita. Begitu. Minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Kalau kita kalau banyak, misalkan mau bawa ke wilayah pakai 2 alat mesin, berarti 4 orang. Itu aja. Tapi kayaknya 2 orang juga cukup ya. Kalau mau gantian silakan. Kalau mau mantap aja orang itu nggak apa-apa. Kita cari yang anggota FKDM yang volumenya tidak padat dia pekerjaannya maksudnya. Kalau kasatgas kan dia ada punya pekerjaan di luar, jadi padat dia. Nah, kecuali kalau dia lagi lowong boleh silakan. Kita nanti tentukan honornya berapa gitu ya, badami. Kita tidak besar, tapi yang mungkin sekali beli rokok, makan ada gitu dengan banyak serangan ditentukan. Minimal ada sana. Udah kita membantu kemanusiaan kita harapannya bisa dikasih kasihan kita. Kasihan itu. Karena memang anggarannya ada kita. Walaupun terbatas sedikit tapi ada. Ya, kita alokasikan saja untuk saudara-saudara kita yang kerja. Masalah ini satu lagi Pak. Katanya mau ada penjagaan di rumah isolasi. Gimana? Itu benar juga. Belum ya? Betul. Itu komandan karena itu dilakukan oleh anggota Limas. Karena perintahnya di sana cuma 1 orang pasien itu 2 anggota. Itu tolong dikondisikan. Karena kita sudah ada yang positif nih banyak nih. Tapi Limas nggak tahu saya sudah ada penjagaan atau belum di sana. Tolong dikondisikan anak buahnya supaya menjaga perwilayah aja. Kalau ada limbahnya di wilayah itu aja. Ya siap. Katakan ulang kan apa? Iya. Coba kena dia positif, akhirnya kan ulangnya digoreng, akhirnya digoreng, ulangnya akhirnya gawe tak. Kan itu kan kesalahan dari keluarga anu ulang repot tak. Dia cuma caranya bahwa pak anak kurang kalau anak kurang kurang kalau terus payah nak dalam itu cara kumaha gitu soalnya menjaga lah gitu makanya pernah kejadian tahun kemarin kan gitu ulang ujuk jangan ulang mestinya iya nah kan ulang jadi panik kan panik gitu. Jadi begini Pak Kadus, itu permasalahan. Apalagi di Kadus 1 itu jumlah penduduknya di satu RW banyak banget. Jadi Pak Kadus itu koordinasi dengan RW. Nah, kebetulan Pak RW yang baru ini dia sangat luar biasa lah, aktif. Beliau, tinggal Pak Kadus ke Pak RW arahkan, Pak RW tolong RT-RT-nya diarahkan supaya ketika ada tamu ataupun warga yang pulang dari kota itu lapor ke RT segera lapor ke RW, nanti RW lapor ke Pak Kadus. Seperti itu. Nah, kejadian tadi malam itu yang warga yang positif yang pulang itu kebetulan si keluarganya itu sadar dia lapor ke Pak RT, Pak RT-nya diajak ke rumah saya, ada ke rumah Pak Kadus. Nah, cuma udah nggak apa-apa lah, kita mau datang kemana aja boleh, jangan mempermasalahkan itu. Nah, yang penting ada laporan itu, kita tangani segera. Nah, kan kita akan kan datanya malam itu jam 12 atau 1 malam ya. Laporannya kan jam 9 atau jam 8 lah laporannya. Jadi kita siapkan rumah isolasi mandiri buat dia. Satu rumah itu nggak ada siapa-siapa di sana. Dan mereka mempersiapkan itu. Makan itu ini keluarga sudah bertanggung jawab. Nah, yang penting kita arahkan ke mereka dan mereka mengikuti arahan yang kita berikan. Dan alhamdulillah mereka pun sekarang sudah tahu dan sadar mereka mengikuti semua arahan-arahan dari kita. Ya, begitu. Mudah-mudahan nanti di Kadus 1 juga bisa dilakukan seperti itu. Menarik.
Itu yang masalah limas gimana? Yang buat jaga itu, yang buat jaga yang warga yang positif sih, itu gimana tanggapannya komandan? Di apa namanya, nanti anggotanya dipanggil dulu Pak, dibentuk ya. Kalau langsung ditunjuk kayaknya mereka namanya limas itu susah, harus dipanggil dulu, diarahkan, baru pada mengerti. Kalau langsung ditunjuk, pada kamu tugas ini kamu jadi pada bingung. Iya. Caranya soalnya kan tidak membutuhkan satu dua ini, mau banyak positif. Dan begini dan kita jangan fokus di limas setempat. Iya. Tapi pertamanya begitu dulu, limas setempat dulu. Nah, ketika keterbatasan personil, kita fleksibel saja. Limas dari mana saja boleh. Ataupun di sana ada limas, tapi memang ada halangan atau apa, kita pakai limas dari luar nggak apa-apa. Jangan permasalahkan itu. Siap. Yang penting intinya berjalan saja. Berjalan, istilah kita jalankan. Fleksibel kita mah. Siap. Tukar-tukaran limas juga nggak apa-apa. Dan salib ke Bu, kanggo Pak Kadus, dan di tiap-tiap kadus minimal gaduh catatan positif. Ya. Lebih akurat gitu kan Bu. Itu kayak lebih lama, tapi kan catatannya dari RW, dari RT. Nah, yang datang dari kotanya kan pasti RT nanti yang mendata. Nah, kan mungkin katakan ke RW, RW ke Abita, Abita langsung ngecek. Termasuk anu positif per bulan Juni, Pak Kadus itu sudah gaduh catatan. Tadi 20 minggu teh, sekarang kita gaduh akurat kan. Ya betul. Datanya. Jadi nanti kalau Pak Kadus punya data, Pak RT punya data RT-nya, RW punya data RW-nya, Pak Kadus punya data di kadusnya, nanti FKDM punya, Limas juga punya, Sekres juga punya, semua punya data. Nah, nanti tinggal kita suatu saat kita proses kita samakan. Jadi jangan data itu satu di desa aja. Ketika data ini nanti hilang error ataupun apa, kita sudah punya data berikutnya kan. Pak, tapi menurut data yang sudah positif, ada sih. Saya tahu, tugaskan anggota itu. Ya betul. Kalau nggak ada data kan kita bingung. Ya, betul sekali. Kita datanya berapa orang yang sudah positif itu, jadi kita bisa siapkan data. Ya benar, nanti komandan Limas sama ketua FKDM langsung ke Pak Sekres minta data itu ya. Ketua FKDM harus punya datanya. Ya. Nanti kalau komandan Limas bertanya itu jangan ke Sekres lagi nanti mah, ke komandan FKDM ya datanya. Nah cuman sekarang kan ketuanya masih baru, datanya belum ada. Nanti datanya kita dulu ke Pak Sekres. Nanti komandan koordinasinya dengan ketua. Jangan ke sini, nanti yang ke sini ketua gitu. Ya. Kita lihat jadi total yang terkonfirmasi Desa Cibulu per tanggal 29 Juni. Jadi kemarin itu yang udah ada hasil baik itu berupa antigen dan PCR itu ada 15. Cuman tambah satu yang dari Jakarta itu tetap antigen tetap PCR telusuri. Jadi yang sudah terkonfirmasi yang sudah ada hasilnya itu 16 sama 81 baik itu berupa antigen maupun PCR terbagi dari yang rusun. Jadi kalau melihat dari situ, jadi untuk pengajuan berarti kita ada, kalau misalkan hanya untuk PCR berarti yang sudah ada hasilnya hanya 4 cuman itu juga harus koordinasi. Soalnya ada yang domisili di Kalipucang, yang Santi itu harus takutnya di sana udah ngajuin lagi di desa Kalipucang, gitu kan. Di sana juga kan sama, jadi di data juga kayak gitu. Jadi kita juga kan di data meskipun bukan orang daerah Cibulu, kalau misalkan domisilinya di sini kita harus masukkan gitu, karena itu kan sebagai data kejadian di desa. Tapi komunikasi banyak dan Satgas desa Cibulu, desa Kalipucang. Pak Kadus
barangkali seperti yang tadi jadi bicarakan sama Pak Uwu, jadi harus gerak cepat ya, harus gerak cepat. Intinya HP jangan sampai gak dilihat per setengah jam sekali mah harus dilihat kan. Jadi biar respon kita cepat, soalnya kan sekarang komunikasi meskipun jauh gitu ya jaraknya, cuman kalau ada HP kan jadi cepat gitu kan, cepat. Jadi kita bisa menanganinya dengan cepat. Untuk mengantisipasi penyebaran, kita kan sifatnya mengantisipasi yang lebih penting mengantisipasi daripada yang sudah terpapar kan, sudah terpapar udah kubur gitu kan. Jadi kita mengantisipasi tolonglah di wilayahnya gitu kan, kalau ada yang terpapar isolasi mandiri, benar-benar isolasi mandiri gitu kan, benar-benar isolasi mandiri, jangan juga ada kerumunan. Nanti mungkin tokoh agama juga dihimbau untuk kegiatan pengajian menurut instruksi yang kemarin boleh, masih boleh kok Bu, masih boleh, cuma kan boleh tersebut dikembalikan lagi kepada gugus tugas desa. Apabila peningkatan di gugus tugas desa meningkat, kita boleh mengambil tindakan untuk menutup atau Tapi harus kita jangan melakukan tindakan sendiri, harus koordinasi dulu. iya tentunya harus disamakan. Jadi kita tidak disalahkan. Iya. Jadi intinya dari bawah dari masyarakat lapor ke RT, RW, Pak Kadus, ke desa. Tentunya desa juga tidak mungkin mengambil kebijakan dengan sendiri, komunikasi dengan gugus tugas tingkat kecamatan. Seperti itu sih. Untuk vaksin Pak Adi, oh ya vaksin. Untuk berkumpul vaksin kita tanggal 1 kita udah minta 200 Pak Bu. 200 dosis sudah satu berapa ini? Cukup siang kata dari puskesmas siang. Tapi dia gitu. Kalau bisa begini, kita mengajukan 200. Tetapi ketika ada 300, ini dengan otomatis ya. Nah, gitu ya. Siap anak sok benar 200, benar. Saya benar 40 dan 200 ya. Ya benar 200 mah. Jadi ya, itu untuk memastikan betul-betul ya, Pak Kadus terutama, terus perangkat desa, Limas dan Komandan dengarkan. Itu si perangkat desa, RT RW jangan sendiri dengan ibu-ibunya, terus dengan anak-anaknya yang bisa divaksin. Ya, anak-anaknya divaksin. 18 tahun. Kan gini, kalau RT-nya atau perangkat desanya yang divaksin, ibunya tidak. Kan bagaimana di ibunya yang terpapar? Itu perangkat desa Pak ya. Walaupun itu memang tidak ada jaminan bahwa yang sudah divaksin itu tidak akan terpapar. Ada yang terpapar, cuman dia lebih tahan tuh, Ya, betul. lebih kuat. Karena sudah di dalamnya ada virus yang dilemahkan di dalam. Jadi risiko kematiannya kecil. Itu dikasih tahu ke ibu-ibu, ke istri sendiri gitu ya, ke tetangga atau apa. Kalau bisa ada tetangga, Pak Kadus, Abi ayo, oke, itu dipercepat. Tapi kalau ibu jalira dengan bapak dengan anak bawa. Jadi kalau ibu sendiri atau bapak sendiri, istrinya enggak, jangan seperti itu. Bisa diberikan pemberitahuan ya Pak Ya. Pak RT RW yang Hari Kamis besok, jadi hari besok sudah informasi dari Iya. Kamis besok kan? Iya. Selentik waktu teh itu, akhirnya Selasa, mau Kamis tuh. Halaman Pak Adi. Hari ini sudah mulai bekerja perangkat desa ya, informasikan. Jadi walaupun lebih dari 200 tidak apa-apa. Cuman paling nanti tinggal kita waktunya, Iya. pagi siang sore. Nah, itu. Agak sulit lah, pasti besok kalau buru juga agak sulit. Ya. Selasa kan, Selasa. Berapa komisi sentik nih ya? Jadi hari ini harus sudah menyebar ke RT. Siap. Bukan perangkat desa tuh, bodoh hadir dia aja dah. Lebih bagus lagi nanti RT-nya itu mendatang ke rumah siapa aja, data yang mau. Nah besok kita bikin jadwal, kalau misalkan banyak kan kita besok hari Rabu bikin jadwal Pak di sini. Ya. Berarti ada yang surat. Iya, surat. Iya, Ya. tentu. Ya, Pak Kadus ya, Pak Kadus kudu mau disiplin bener-bener ya. Namun aya RT nu bandel, RW nu bandel, rada-rada dikasih tahu, rada di tunggu udah mau jelaskan lagi. Nah terus saya informasikan tanpa nanti bosan, jangan kontak fisik. Ingat, saya lihat ada kontak fisik bayi loh. Pada RT, RW, Limas juga ada. Lupa dia salaman. Jadi biasakan. Bukan kita ingin menjauhkan silaturahmi, bukan, karena kita menjaga protokol kesehatan dulu, sementara dulu sebelum COVID ini lewat. Kita jangan kontak fisik, pakai masker, bicara jangan terlalu dekat dan ya, belum baik teriak-teriak lah. Kenapa Pak?
sulit. Jarak minimal 1 meter, apa kurang 1 meter? Nah, jarak 1 meter minimal, maksimal nggak masalah, jauh juga lebih bagus, karena lebih jauh gitu kan teriak-teriaknya. Tapi itu dibiasakan, jangan sampai lupa lagi, salaman. Kan itu udah dikasih desinfektan tuh. Kalau kita lupa salaman, cepat pakai itu. Tuh. Kalau lupa, itu mengurangi penyebaran. Sudah nggak sih itu? Ya. Atur nuhun ke Pak Desa terus masihan arahan kanggo urang sadaya terutama dina tupoksi penanganan COVID-19 rekan-rekan perangkat desa. Oke, wanti-wanti tapi penginten wawasan sebenarnya bahwa genting ya, posisi menuju genting lah gitu kan, posisi menuju genting jadi orang sasarangan lah gitu kan menjaga diri orang, menjaga masyarakat orang terutama dengan menerapkan protokol kesehatan enten itu biasa ibadah betul dina ieu rapor dan otomatis kesalahan dina ibadah semakin rapor jangan yang berjabatan. Wali kata, wali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.